Minggu ini, saudara, saya beberapa kali memimpin acara penutupan peti. Tidak semua jemaat yang meninggal bisa saya layani karena tugas-tugas yang padat. Tetapi kesempatan saya menutup peti bukan hanya usia lanjut, tetapi juga orang muda usia 34, bapak-bapak usia 49, yang baru santai di rumah, tiba-tiba jatuh di sofa, tergeletak. Barangkali dipikir bercanda, tapi ternyata lewat. Dan saya memperhatikan, saudaraku, ada orang-orang yang tidak siap menerima realitas itu. Tidak siap. Memang mudah untuk mengamini khutbah tentang kematian dan pembaringan terakhir. Mudah saudara bisa mengucapkannya. Tetapi kalau saudara ada di dalam situasi kehilangan orang yang saudara cintai, yang selama ini hidup bersama, tidak mudah, saudaraku. Saya sendiri kalau membayangkan, kalau saya ditinggal orang-orang yang saya kasih ini, bagaimana ya? Betapa pedihnya, saudara. Rasanya kalau jujur kita bisa berkata, aku tidak sanggup, Tuhan. Tetapi seiring perjalanan waktu, ketika kita belajar kebenaran dan jangkauan berpikir kita makin luas, kita bisa menjangkau kekekalan di dalam pemahaman kita dan menaruh pengharapan kita di kehidupan yang akan datang. Hati kita menjadi lebih kuat. Kita menjadi lebih kuat. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri menghadapi segala situasi yang terburuk. Apakah orang yang kita cintai harus meninggalkan kita, atau kita sendiri harus masuk peti mati, kita harus siap. Yang kedua inilah yang terus saya sampaikan untuk Bapak Ibu, benar-benar siap masuk peti mati kita masing-masing. Tidak berlebihan, karena realitas itu realitas yang sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita. Saya sudah memperhatikan orang-orang yang tidak berpikir sama sekali realitas itu. Pendeta, dosen sekolah tinggi teologi, aktivis. Dari teropongan saya, karena saya juga mengalami hidup seperti yang dialami orang pada umumnya, teropongan saya, orang-orang ini tidak memperkarakan hari kematiannya. Minggu lalu saya sudah bicara mengenai penghakiman. Dan hari ini saya mau menyampaikan satu hal yang menurut apa yang saya rasakan, ini harus saya sampaikan. Yaitu mengenai inti tatanan atau inti hukum kehidupan yang Allah kehendaki untuk dilakukan semua manusia. Tidak berlebihan. Setelah saya menggali ayat Alkitab, saya menyusun banyak buku, saya sampai pada kesimpulan ini. Bahwa tatanan Tuhan, hukum Tuhan, hukum kehidupan yang Allah kehendaki kita kenakan, kita lakukan, yaitu memanusiakan manusia lain. Memanusiakan sesama kita. Kalimat yang lebih mudah, berkelakuan baik terhadap sesama. Tuhan Yesus mengatakan dengan sangat jelas, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu ingin supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebenarnya pencerahan ini sudah ada di dalam diri saya, saudara. Beberapa bulan ini, jadi semacam diinkubasi. Saya rami. Saya mendapatkan semacam iluminasi atau pencerahan ini sudah beberapa bulan ini.
saya erami di dalam hati saya. Ternyata tatanan atau hukum yang Allah kehendaki untuk dilakukan manusia adalah memanusiakan manusia. Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Cuman bedanya nanti kalau kita mengenal Allah, kita memperlakukan sesama bukan demi sesama itu, demi perasaan Tuhan. Nah itu luar biasa. Tapi nanti saya jelaskan. Jadi tidak mungkin, saudaraku, orang yang jahat masuk surga itu tidak mungkin. Orang yang mencelakai, merugikan sesama, yang mendatangkan bencana bagi sesama, tidak mungkin masuk surga. Surga itu hanya dihuni oleh manusia. Tidak dihuni oleh manusia yang berjiwa binatang. Orang yang memanusiakan manusia itu manusia. Orang yang tidak memanusiakan manusia itu bukan manusia. Tuhan Yesus mengekstrak, mengambil inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi di Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum kedua. Pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tergantung, kremanumi, to hang up. Artinya tidak ada tindakan yang dibenarkan. Tidak ada satu tindakan yang dibenarkan jika sesuatu yang dilakukan itu atau tindakan itu merugikan atau mendatangkan bencana bagi sesama. Apapun, setiap kata yang kita ucapkan, apapun, dimanapun, terhadap siapapun. Saudara akan tahu bahwa orang-orang yang kuat secara ekonomi, kuat secara relasi, biasanya tergoda untuk tidak jadi manusia. Jadi hati-hati saudara yang punya kekuatan. Hati-hati. Yang bahasanya, lu gak kenal gua kan, siapa? Dari hukum terutama yang dikemukakan Tuhan Yesus, hukum yang kedua adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Saya menyebut yang kedua terlebih dahulu. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kalbu, budi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Tetapi di Matius 7 ayat 12 Tuhan Yesus tidak menyinggung hal mengasihi Allah. Kenapa? Matius pasal 7 itu memang bersifat umum. Dan Tuhan mengatakan ini, apa yang kamu ingin orang perbuat padamu, buatlah untuk orang lain. Kalau saudara melatih hal itu, Anda akan makin peka dengan perasaan orang. Saudara akan makin mampu membaca kebutuhan orang. Saya menyebut yang kedua terlebih dahulu, sebab saya mau menegaskan bahwa semua manusia, dari bangsa, suku, agama, wilayah dimanapun, harus memenuhi hukum ini. Kalau manusia tidak memenuhi hukum ini, Allah akan meminta pertanggungjawaban. Ada hal-hal mutlak yang itu pasti akan ditegakkan oleh Tuhan. Misalnya, anak melawan orang tua. Di ujung langit manapun lu dikutuk. Di ujung langit manapun anak melawan orang tua, pasti dihukum Tuhan. Ini termasuk. Tidak ada penguasa yang lalim yang tidak menuai. Tidak ada. Sejarah mencatat, tidak satupun yang lolos. Seandainya seakan-akan lolos, nanti anak cucunya akan menuai. Dan dia sendiri akan menuai di kekekalan. Dimanapun orang yang tidak mengasihi sama seperti diri sendiri akan dihukum Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang mengasihi sesama seperti diri sendiri akan dipahalai. Bicara soal dipahalai ini, kalau doktrin-doktrin gereja sudah melipat ini dahi dan berkata, jangan bicara soal pahala deh. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Saya melawan terus itu, teologi itu. Setiap minggu saya lawan terus, karena itu menyesatkan. Harus memahami kalimat itu dengan tepat. Hukum mengenai bagaimana berkelakuan baik terhadap sesama ini, ditulis Tuhan dalam hati nurani. Roma 2 ayat 14-16. Tentu penulisan hukum ini melalui estafet pewarisan dari Adam sampai kepada anak cucunya. Nah, terkait dengan hal ini,
ada satu yang mengganjal saya untuk saya harus bongkar, harus bedah. Matius 25. Saya sering menyebut tapi saya tidak pernah membedah. Matius 25 ayat 31. Matius 25 ayat 31 kita mulai. Ya kita baca ya. Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Terus, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Oke, sebentar. Di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 ini terdapat beberapa kebenaran inti. Pertama, hakim yang akan mengadili semua manusia adalah Yesus Kristus. Tentu kita sudah tahu. Anak manusia. Itu menunjuk diri Yesus. Mengapa dia? Sebab dia yang memikul semua hukuman manusia. Sehingga Yesus berhak menghakimi. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 22, Bapa menyerahkan penghakiman kepada anaknya. Menyerahkan penghakiman. Jadi betapa agungnya pribadi ini. Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 5, 22. Mungkin perlu saudara baca, saudara mungkin belum pernah membaca ini. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ya, sebab anak yang menebus, memikul semua hukuman dosa manusia. Seakan-akan Yesus mau berkata begini, semua kesalahanmu telah kupikul. Sekarang coba saya lihat sini, satu persatu. Bagaimana perlakuanmu terhadap orang lain? Semua hukuman akibat kesalahanmu telah kupikul. Selesai. Mari sini, saya mau lihat. Bagaimana kamu memperlakukan sesamamu? Paulus juga mengakui di 2 Korintus 5 ayat 10 bahwa kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Saya kalau tidak bicara begini, ini banyak orang Kristen yang kejam-kejam, yang sadis, yang tega terhadap orang lain. Lalu merasa diri akan selamat. Saya katakan demi nama Yesus Kristus, you tidak selamat. Tuhan itu bukan Tuhan yang senang dipercayai, tapi Tuhan yang diteladani. Bukan percaya Yesus sebagai juru selamat, mati menebus dosa kita. Tapi Tuhan yang menghendaki agar Tuhan diperlakukan dengan patut. Maksudnya apa? Apa yang kau lakukan untuk saudaramu, itu perlakuanmu kepadaku. Saudaraku yang paling hina. Ton adelphon moton elaksiston. Saudaraku yang paling hina. Ini menunjuk orang yang benar-benar tidak berdaya, yang membutuhkan pertolongan ya. Bukan orang jahat yang sengaja menyusahkan orang lain. Ada orang yang malas, karena malasnya dia menjadi benalu. Ini tidak layak ditolong. Saudara, jangan menggunakan kemiskinanmu untuk memperdaya orang. Kalau dulu saya nggak enak hati, nggak nolong. Sekarang saya mesti belajar, tidak. Kamu nggak layak ditolong. Kalau kamu jahat, kamu kerja nggak jujur, kamu jadi miskin, kamu tidak bersosialisasi dengan orang lain dengan baik, kamu tidak layak untuk ditolong. Saudaraku yang paling hina. Makanya kita tanya kepada Tuhan, mesti punya kepekaan. Ini saudaramu nggak Tuhan? Ini saudaramu nggak? Ya. Kalau Tuhan sudah bilang ya, mata sebelahmu dicungkil untuk dia pun kamu harus cungkil. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, seperak pun kita nggak boleh lepaskan uang kita untuk orang-orang itu. Saya sudah ketemu orang-orang semacam itu. Bahkan buat saya keluarga
Keluarga, famili sendiri pun juga kadang-kadang tidak saya bantu jika tidak layak dibantu. Diomongin, enggak masalah. Orang lain malah lebih kita bantu dari keluarga sendiri. Oh iya, bisa. Sebab uang kita kan milik Tuhan, bukan milik keluarga besar. Saya rasa di antara saudara ini banyak yang masih kejam-kejam ya. Masih kejam, tega gitu. Siapapun itu termasuk pegawai rendah, sopir, pembantu, tukang parking, hansip, ya tetap diperlakukan pantas lah. Siapapun yang diakui Tuhan sebagai saudaraku yang paling hina. Kita akan menghadap tata pengadilan Kristus. Jadi adanya pengadilan itu merupakan kabar baik. Kabar baik yang penuh belas kasihan terhadap sesama. Bagi saudara yang tega terhadap orang lain, saudara harus mulai berubah ya. Di sini hadir orang-orang yang sering pergi dengan saya. Saudara tanyakan bagaimana saya memberi contoh kepada mereka. Sikap kita terhadap orang lain, terhadap sesama. Jangan main-main loh. Karena saudara anak loh. Kalau kau manggil Allah Bapa, Allahmu Bapa, kamu harus hidup dalam ketakutan selama menumpang. Semua bangsa dihakimi. Berarti semua orang termasuk yang ada di luar orang Kristen berkesempatan untuk masuk dunia yang akan datang. Ya. Tadi saya mention Roma 2 ayat 12-16 itu isinya bahwa orang-orang di luar Kristen pun dihakimi menurut nuraninya. Hendaknya kita selalu ketat dalam memperhatikan konteks, jangan mengeneralisir atau menyamaratakan sesuatu. Di situ kita menemukan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Jemaat ada yang SMS istri saya itu, Pak Eras nggak salah itu kira-kira. Kan orang di Matius 25 itu kan orang Kristen dan orang non-Kristen. Domba itu Kristen, kambing itu non-Kristen. Saudara jangan menyamaratakan. Kalau saudara ketemu kata minyak, tidak selalu dihubungkan dengan Roh Kudus. Dan saya sering orang karismatik Pentakosta kalau ketemu minyak aja Roh Kudus. Tertumbuk dengan kata ular, tidak selalu berarti iblis. Kalau saudara membaca Matius 3 ayat 14, ular diangkat Musa atau Nehustan itu ya. Di padang gurun menunjuk atau menggambarkan Yesus juga diangkat. Tuh. Ular menggambarkan Yesus juga. Demikian pula domba dan kambing. Dalam perikop ini tidak boleh ditafsirkan kalau kambing itu orang bukan percaya dan domba itu orang percaya. Bukan. Domba di sini adalah orang-orang yang dipandang Tuhan sebagai berbuat kebaikan terhadap dirinya. Atau orang-orang yang sudah memperlakukan Tuhan dengan baik ketika mengasihi sesama. Sedangkan kambing adalah orang-orang yang tidak memperlakukan Tuhan dengan baik. Artinya yang sewenang-wenang terhadap sesama. Dan menurut saya, tidak sedikit orang Kristen termasuk kambing. Saudara harus jujur dengan diri sendiri. Kalau saudara termasuk kambing, saudara harus bertobat, minta ampun, berdamai, dan berubahlah selagi ada kesempatan. Kelompok domba pasti bukan orang yang sudah mengenal Yesus. Kita baca terus yuk, supaya tahu. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum?" Jika mereka mengenal Yesus, mereka pasti sudah tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan untuk saudara yang lain yang membutuhkan pertolongan diperhitungkan sebagai perbuatan kepada Tuhan sendiri. Saya tidak bisa mengerti kenapa banyak orang Kristen
begitu fanatiknya dengan kekristenan, sampai dia buta terhadap kenyataan bahwa banyak orang baik di luar Kristen. Saya nggak bisa ngerti. Saya ngomong ini bukan karena membela premis atau asumsi saya loh. Ada orang-orang di luar Kristen yang benar-benar sangat baik. Sangat baik. Dan saya senang membaca satu ayat firman Tuhan ya, dalam kitab Roma yang kebetulan sedang saya tulis. Mungkin ada orang yang berani mati untuk orang baik. Itu sudah mengindikasikan bahwa ada orang yang berani berkorban nyawa demi orang baik. Nah, cerita-cerita kepahlawanan di Tiongkok itu kan membuktikan bagaimana orang-orang rela menyerahkan dirinya membela rakyat kecil, membela kepentingan orang lemah. Loh, kok bisa nggak dipandang loh? Dan konyolnya langsung dilihat dengan mata sebelah dan berkata, masuk neraka kau, karena kau tidak punya juru selamat. Biar kau berbuat baik, perbuatan baikmu tidak membenarkan. Nggak ngerti saya, bodoh bener itu. Itu teologi tanpa belas kasihan, nggak pakai perasaan. Berteologi juga harus dengan perasaan, saudara. Tuhan mana sih yang macam begitu? Nah, ketidaktahuan kelompok domba ini, bahwa yang mereka lakukan adalah mereka lakukan untuk Tuhan, menunjukkan mereka tidak pernah mendengar ajaran Injil. Nah, kalau kita kan tahu, yang kita perbuat untuk saudara kita membutuhkan pertolongan, perbuatan kita untuk Tuhan. Nggak akan hanya gini, Tuhan, kapan kami melihat engkau tidak makan buta telanjang? Malaikat tabuk, pok, kamu nggak baca kitab? Kamu dari sekolah minggu sudah dengar itu? Ini mah jelas bukan orang Kristen. Kenapa saya sering membandingkan ini? Seneng banget sih Pak Eras ngomong orang di luar Kristen itu bisa masuk dunia akan datang atau masuk surga sebagai anggota masyarakat. Supaya saudara tahu, kita harus lebih istimewa dari mereka. Kita harus lebih istimewa. Orang yang memperlakukan sesamanya dengan baik dinyatakan sebagai orang benar. Kalau saya bicara soal orang benar, di perjanjian lama pun banyak orang disebut benar loh oleh Tuhan. Tapi benar standar perjanjian lama. Bukan benar standar perjanjian baru, saudaraku. Di Roma pasal 2 ayat 14-16 tadi juga ditulis, kalau mereka melakukan hukum itu, mereka dibenarkan. Dibenarkan standar orang di luar orang Kristen. Ada dibenarkan standar orang percaya. Ada selamat standar mereka, masuk anggota masyarakat. Selamat standar orang percaya, anggota keluarga kerajaan Allah. Dibenarkan kalau mereka melakukan perbuatan kasih. Kalau orang percaya dibenarkan kalau serupa dengan Bapa. Kenapa sih senang banget ngomong tentang orang luar Kristen juga selamat dibenarkan, supaya Anda tahu betapa tinggi standar yang harus kita capai. Makanya kalau mendengar khotbah saya sepotong nanti bisa salah mengerti. Dibaca terus. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara percaya nggak? Kalau saudara siap, nanti Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang ini. Tuhan akan kirim Lazarus depan rumahmu. Lazarus yang satu kamu tolong, muncul Lazarus kedua. Jangan berkata, Tuhan aku capek dengan Lazarus ini. Ya sudah. Kalau mau, nggak mau ya sudah. Maaf ya Pak, merepotkan Bapak. Kalau nggak ada yang merepotkan kita, kita punya warung nggak laku. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalau saudara sadar, saudara milik Tuhan, menjadi bejana Tuhan, kita hanya mau melakukan apa yang Tuhan mau kehendaki. 1, 2, semua yang kita miliki milik Tuhan, kita itu cuman mau tahu ini benar nggak orangnya, atau itu bukan. Bukan berapa banyak yang aku bisa berikan, atau aku kasih nggak ya. Masalahnya bukan di kita, masalahnya di objek. Ini orang yang patut aku tolong tidak.
Kalau patut, apapun kita lakukan. Ngerti nggak saya ngomong apa ini? Tapi selama ini kan masalahnya di dalam, betul nggak? Bukan di kepekaan, di keberatan. Teruskan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, saya tidak nakut-nakutin saudara. Ini keadaan yang mengerikan, saudaraku. Keadaan yang mengerikan, saudaraku. Menjadi anggur tercurah, roti terpecah itu luka. 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 Tapi lambat laun tidak jadi luka, jadi kesukaan. Jadi kesukaan. Luar biasa, saudara. Ya. Jadi kesukaan. Ketika kita berbuat sesuatu, aduh, capek aku, rugi aku. Nanti lama-lama kita punya irama, naki. Nolong orang tuh naki. Dan mereka ini yang tidak memperlakukan sesamanya dengan benar, masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar masuk hidup yang kekal. Jadi orang yang berlaku jahat terhadap sesama, pasti dihukum. Dihukum bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Orang yang berbuat baik kepada sesama, tidak akan pernah masuk ke dalam siksaan kekal. Mereka mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan Yesus, yang dikatakan Sang Raja, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kalimat sejak dunia dijadikan menunjuk bahwa semua orang pada dasarnya dirancang untuk menikmati keindahan ciptaan Allah. Semua. Allah tidak merancang seorang pun binasa. Jadi sebenarnya kalau sudah tidak salah memahami yang saya ucapkan, saya mau katakan, masuk neraka itu tidak mudah. Tuhan akan pasti mencegah. Tuhan mencegah orang masuk neraka. Tapi pasti banyak orang juga masuk neraka karena memilih itu. Tapi kalau menjadi anak-anak Allah, itu mustahil. Bukan sukar, mustahil. Tapi yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Kalau musuhmu 20.000, kamu 10.000, serahkan dulu 10.000. Kamu akan bisa menang. Artinya kamu tidak akan mungkin menang. Tapi yang kamu punya kasih dulu. Kamu harus maksimal kalau mau benar. Kamu harus all out kalau mau benar. Baru Tuhan akan garap. Maka Tuhan mengatakan kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Akhirnya nanti saudaraku, memberi kasih kepada sesama itu bukan kewajiban, bukan tanggung jawab, tapi kebutuhan. Kebutuhan. Jadi ketika kita lihat Lazarus, aku makan ini. Ini makananku. Tapi kalau orang kan bangun tidur, siapa yang kumakan hari ini? Siapa yang kurugikan? Aku mau makan siapa ini? Tapi kalau orang bertumbuh terus, ini makananku. Ini makananku. Jadi kebutuhan, saudara. Dan Tuhan pasti kirim orang-orang itu karena memperkaya kita di kerajaan surga. Siap? Wah, berat. Iramanya sudah salah, jadi berat. Keindahan ciptaan Allah itu adalah kerajaan Allah. Orang-orang yang mengasihi sesama, memperlakukan sesama dengan baik, dianggap tidak patut dihukum. Dalam konteks ini tidak berdasarkan iman, tapi berdasarkan perbuatan baik terhadap sesama. Orang yang membagi miliknya untuk orang lain akan menerima bagian dari Tuhan dalam kerajaannya, bukan berdasarkan iman. Jadi orang-orang itu diterima di kerajaan surga berdasarkan perbuatan. Saya percaya orang-orang ini juga akan diberi kepekaan dan kecerdasan untuk membedakan orang yang patut ditolong atau tidak. Tapi kalau kita berdasarkan iman, kalau iman ini saudaraku, kalau ini kan berdasarkan hukum yang legalistik. Orang miskin ditolong, yatim piatu ditolong, fakir miskin ditolong. Tapi kalau iman enggak. Iman apa pikiran Tuhan? Apa perasaan Tuhan? Aku harus buat apa? Ini Tuhan yang berbicara di sini. Sudah ngerti maksud saya?
Ini legalistik. Jadi saudara, jangan heran kalau orang non-Kristen di sana juga punya proyek-proyek sosial yang sangat bagus. Karena begitu hukumnya. Dan tentu mereka juga punya naluri atau nurani menolong. Kalau ini luar biasa. Dulu saya pernah disuruh khotbah judulnya melayani dengan hati. Saya kemudian sadar itu judul salah. Melayani bukan dengan hati kita, salah. Melayani bukan dengan hati itu keliru. Melayani dengan hati Tuhan. Di sini. Ini luar biasa. Ini jauh luar biasa. Tapi ini orang yang seluruh hidupnya jadi bejana Tuhan. Seluruh hidupnya. Seluruh hartanya milik Tuhan. Ini anggur tercurah atau terpecah. Ini standarnya salib, saudara. Ini hukum legalistik. Tapi jangan saudara pandang orang-orang ini nggak berarti loh. Kalau mereka tidak pernah mendengar Injil atau salah mendengar Injil, tetap mereka diperlakukan Tuhan nanti istimewa. Tapi kita keluarga kerajaan. Faktanya di sini saja Anda nggak lakukan. Faktanya jangankan dengan iman, dengan perasaan pikiran Tuhan, berbuat baik aja enggak. Kalau orang seperti saya ini, pendeta ini ya, terdidik untuk berhak menerima, tidak berhak memberi. Ya nggak tahu gimana itu suasana bisa rusak gitu. Saya nggak mau. Ngerti maksud saya? Di mana-mana saya dilayani. Wah, Pak Pendeta kasih amplop, AC-nya kurang dingin ya rumahnya. Ini mobil diganti ya. Wah. Orang yang membagi miliknya untuk orang lain akan menerima bagian dari Tuhan dalam kerajaannya. Mereka tidak memberi segenap hidupnya loh. Mereka punya hukum kan, ini bagianku. Oh lumayan lah aku membagi untuk kamu loh. Kalau orang Kristen tidak membagi miliknya, dia sudah nggak membagi miliknya lagi. Kalau orang ini membagi miliknya sebagian. Kalau orang Kristen tidak membagi miliknya, milik Tuhan yang dibagi. Dia nggak punya milik apa-apa. Dia nggak membagi miliknya karena dia tidak punya apa-apa. Everything we have belongs to God. Kalau ini membagi sebagian hartanya, Tuhan memperhitungkan. Kalau ini, dia tidak memberi apa-apa dari, dia nggak punya apa-apa. Dia tidak membagi miliknya, dia membagi milik, sebab dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Ini bukan hanya uang ya, termasuk mulut. Kenapa berat say hello? Mulutmu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Kalau Tuhan mau say hello untuk dia, kamu harus say hello sama dia. Ya deh, hello. Enggak, hatimu tidak ikut. Tuhan mau hatimu juga ikut. Ayo say hello sama dia. Enggak. Setan itu orang. Tuhan mau kamu say hello sama dia. Oke deh, hello. Kamu kalau hello dengan hatimu yang tulus seperti hati Tuhan. Atau kamu dibiarkan tidak disuruh apa-apa. Terserah lu mau apa. Oh enggak deh, ya makanya. Perbaiki hatimu. Nangis, Tuhan. Ampuni aku yang membenci dia. Aku tidak mau membenci, aku membenci. Tapi ampuni aku. Ini nanti ada transisi begitu. Transisi ada. Aku mau mengampuni dia. Aku pernah dihina oleh seorang pendeta. Dia punya posisi tinggi memang. Pokoknya saya terhina aja. Saya sakit hati banget. Waduh, ini orang. Waktu saya pimpinan, ya. Saya nggak punya acara buat berbuat sesuatu. Udah, tapi Tuhan tegur. Waktu mau tidur Tuhan tegur, kamu masih nyimpan dendam sama dia. Saya marah. Saya terhina benar. Marah. Saya langsung di hadapan Tuhan. Di hadapanmu aku ampuni dia. Tidur saya. Ada suara, belum. Saya bangun lagi, Tuhan. Aku ampuni dia di hadapanmu. Amin. Tidurlah. Nanyanya. Ada suara, belum. Saya bangun, Tuhan aku tidak bisa mengampuni dia. Jujur. Aku tidak bisa mengampuni dia. Aku marah, Tuhan aku marah. Tapi aku mau mengampuni dia. Nah, itu pecah. Sakau dulu baru sembuh. Tuhan sudah melatih saya untuk memberikan tetes keringat saya yang terakhir. Dan sering saya marah.
Tuhan, keadaanku ini membuat aku marah, Tuhan. Tapi itu sudah saya lewati. Sudah lewat. Enggak maksud sombong. Saya sudah lewati beberapa tahap. Beberapa tahap. Sudah. Beberapa tahap sudah saya lewati. Waktu kita mau melepaskan milik kita yang paling kita anggap berharga atau kita sayangi, aduh sakit saudara. Sakit. Tapi itu kan nanti berbarengan dengan konsep kita bahwa kita harus tidak punya kesenangan apapun. Kita akan pulang ke surga, bahwa semuanya milik Tuhan. Lengkap, komprehensif. Karena komprehensif baru kita bisa. Seperti lagu ini muncul jam 1:30 pagi ya, yang Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kalau sampai Tuhan berkata saudaraku, waduh. Jadi saudaraku yang paling hina menunjuk orang yang benar-benar tidak berdaya, yang membutuhkan pertolongan. Bukan orang jahat yang sengaja menyusahkan orang lain karena malas atau sembarangan hidup, sehingga hidupnya menjadi susah dan menjadi benalu. Ya. Dalam hal ini ada orang-orang yang patut ditolong, tapi ada orang-orang yang tidak patut ditolong. Dengan memahami hal ini, kita tidak menjadi objek pemerasan dan permainan orang yang tidak bertanggung jawab. Karena yang kita bawa ini milik Tuhan, kita kasirnya. We are not the owner, but we are the manager. Gak ada loh kasir yang main tulis suka-suka. Semua harus polisi perusahaan atau polisi dari majikan. Nggak ada loh kasir yang, kamu buka cek, kamu kasih sekian. Jangan bos, kasih, nggak mau. Ya udah lu ambil dah, ya kan? Ngeri itu. Kita harus gentar kalau bertemu orang-orang yang sebenarnya mewakili Tuhan dihadirkan dalam hidup kita. Seperti Lazarus yang dikirim Tuhan ke orang kaya. Itu dihadirkan Tuhan. Seperti seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko yang dirampok habis-habisan, yang ditulis di Lukas 10 ayat 30-37. Lalu ada imam lewat, orang Lewi lewat, imam itu pendeta ya. Lewi itu aktivis gereja ya, sejajar gitu. Lalu orang Samaria. Ini tender bro. Ini bukan proyek kecil bro, tender. Saudara pasti dikirim orang seperti itu. Kita abaikan. Tuhan masih kasih kita kesempatan kedua. Ada ulangan ulang. Tes ulang. Nah sebelum kita mati, kita berubah. Kita bertobat. Katakan amin. Tuhan senang. Buah-buah hidup saudara nanti. Nanti sikap terhadap orang tua, terhadap mertua, terhadap menantu. Itu beda. Membagi hidup milik kita tidak harus uang. Mungkin banyak yang saudara yang tidak punya uang. Tapi sikap manismu itu akan menjadi berkat, saudaraku. Saya senang kalau mendengar kesaksian beberapa orang dekat saya. Saya ketemu orang ini, saya dipertemukan orang ini. Wah, kamu ngerti itu Lazarus. Di Lukas 16, ayat 19-31, itu mengenai kisah orang kaya dan Lazarus. Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Menjijikkan, ya, merusak suasana, mengganggu ketenangan. Kadang-kadang dulu kan jadi pendeta ini kering, ya halo ini. Aduh, udah ngantuk, saya satu hari udah khotbah masih ini. Saya cabut aja, saudara. Saya cabut. Apa yang terjadi? Saya nggak bisa tidur. Gara-gara ku cabut itu. Pasang lagi, baru tidur saya. Lalu saya dapat pelajaran bagus.
Kau pikir Tuhan itu nggak teliti apa? Kalau kamu capek dan Tuhan lihat kamu perlu tidur, Tuhan tidak mengizinkan orang telepon kamu. Kalau orang telepon kamu, Tuhan memandang kamu sanggup menerimanya. Percaya nggak Tuhan yang ngajar saya yang begitu tuh? Saya cabut, saya nggak bisa tidur. Karena saya nggak mau capek, nggak mau direpotin. Tapi saya sambung baru tidur. Kalau ada suara, emangnya Tuhan nggak bisa membuat orang nggak telepon kamu karena Tuhan tahu kamu capek dan kamu perlu istirahat. Kalau saya ada orang butuh kamu karena kamu dipandang mampu menanganinya. Teruskan dulu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Remah-remahnya. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Tuh, anjing punya peri kemanusiaan. Tapi itu majikannya peri kebinatangan. Terbalik. Terus. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dijemput. Terus. Orang kaya itu juga mati. Mati, pasti dia sewa 5-6 ruangan. Wah, terus kasih pohon-pohon kayak hutan. Prasmanan. Waduh, es krimnya pun es krim yang mahal. Kue tionya juga yang dikenal orang. Buburnya bubur dari mana? Yang dikenal. Ya, wedang jahenya ada. Wah, lengkap. Aduh, satu ruangan saja 75 juta. Saudara, bayangkan tuh. Itu kalau orang kaya itu sudah meninggal, saya kan sering ke rumah duka tuh. Waduh, itu bunga kemana-mana berantakan. Sampai jalan raya semua dijualan-jualan semua. Saya kira kalau itu ya bunga jumlahnya sampai ratusan, wah diuangkan tuh bisa beli mobil 2 biji. Loh ini betul. Waduh banyak sekali bunganya. Apalagi kalau sudah mulai dibawa ke San Diego Hill atau Kwiling, waduh itu mobil udah. Pokoknya sampai di kuburan store muka itu, pegawai, kolega, semua. Tapi kalau di Singapura ya, yang pernah saya tahu, bener ini, meninggal, itu sebelum dibawa kuburan, itu dibawa ke kantor, ke pabrik, iya, dibawa mobilnya, diliatin. Loh iya betul, ini betul. Waduh, pasti itu forwardernya yang bagus, mobil yang bagus, pasti nanti yang di pintu tol udah jaga orang, tinggal wah, gini. 1 kilo, saudara. Tapi ingat, bukan siapa yang mengantar, tapi siapa yang menjemput. Ini Lazarus dijemput malaikat. Tetapi di Alkitab, orang kaya nggak dijemput siapa-siapa. Lu baca di situ. Orang kaya itu juga mati, Terus? lalu dikubur. Tuh, udah dikubur aja. Udah nggak dijemput ya. Betul nggak, saudara? Oke. Makanya, saudara, kita bertobat yuk. Saya juga bukan orang baik sempurna, tapi saya mau belajar bertobat. Bawa bau harum, bau harum. Di mana-mana bawa bau harum, di mana-mana. Nanti akan dipertemukan orang-orang yang sudah harus bantu, harus tolong. Ingat, harus bisa bedakan antara orang yang patut ditolong dan orang yang tidak patut ditolong. Sola Gracia.